Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 reguler akan mempresentasikan tugas kelompok wirausaha dengan tugasnya yaitu mengenai proposal business plan. Adapun untuk bisnis yang akan kami jalani itu mengenai kos putri dan kami menyebut kos kami itu dengan kos putri baru. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Rahmana, SEMM. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurul Dayani, dengan NIM 3210200042. Yang kedua ada Mbak Dian Salsabila dengan NIM 3210200057 dan Mbak Anggita Salsabila dengan NIM 3210200067. Untuk yang pertama mengenai pendahuluan. Latar belakangnya, di mana di era globalisasi pertumbuhan penduduk kita semakin meningkat sehingga mempengaruhi perekonomian yang tidak menentu. Dengan kondisi masyarakat saat ini, sungguh dilema kehidupan yang tetap dijalani oleh setiap orang di masyarakat, di mana lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan bagi seorang untuk mendapatkannya. Di sisi lain, setiap orang disibukkan aktivitas yang menyita banyak waktu. Terkadang kesibukan tersebut menyebabkan orang lupa memikirkan kondisi tubuh di mana kondisi tubuh itu memerlukan tempat untuk beristirahat yang memadai. Oleh karena itu, dengan kondisi saat ini, kami berinisiatif untuk membuat tempat beristirahat sementara atau kos-kosan yang menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Yang kedua, mengenai justifikasi pemilihan objek usaha, yang dimana kami akan mendirikan usaha kos putri di daerah Genuk Indah, Kota Semarang, yang lokasinya dekat kampus Unisula. Menurut kami, tempat ini sangat strategis untuk mendirikan usaha kami. Tujuan usahanya itu untuk peluang yang terbuka lebar untuk mengembangkan bisnis ini, dan bisnis ini sangat menjanjikan karena akan menghasilkan penghasilan yang terus mengalir tiap bulannya. Lalu analisis produk, di mana yang pertama jenis dan nama produk serta karakteristik. Bisnis usaha kos putri ini merupakan bisnis rumah singgah sementara sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan penginapan bagi atau khususnya mahasiswi perempuan pendatang yang mana akan berpindah dari desa ke kota ataupun sebaliknya yang semakin meningkat di area perkuliahan saat ini. Untuk kelengkapan dari usaha ini, untuk nama usahanya Kos Putri Baru, bidang usahanya usaha kos-kosan, alamatnya di Jalan Padiraya, Genep Indah, Semarang. Untuk nomor teleponnya seperti yang tertera dan emailnya juga sudah tertera. Dan kini kami membuat logo sebagaimana yang sudah ditampilkan Kos Putri Baru. Lalu untuk detail penunjang kos, yang pertama disertai dengan fasilitas air pump dan listrik, yang kedua terletak tidak jauh dari kampus, area Padiraya, yang ketiga itu di sekitar area dekat dengan fasilitas pembantu seperti dekat masjid, ATM, tempat perbelanjaan, apotek, dan rumah makan tradisional. Untuk detailnya, terdiri dari 2 lantai dengan jumlah kamarnya itu sekitar 20. Untuk fasilitas dalam kamar itu terdapat bed kasur, lemari baju, meja lesehan, AC, serta kamar mandi dalam. Lalu memiliki halaman parkir tertutup untuk menempatkan kendaraan seperti motor ataupun mobil, disertai dengan fasilitas WiFi di area kos, dan juga ada dapur bersama serta peralatan masak yang lengkap, dilengkapi dengan adanya mesin cuci sebagai alat pembantu penghuni kos untuk mencuci baju dan juga sebagainya. Dan di sini tersedia juga ruang tamu yang tentunya sangat nyaman. Lalu setiap penghuni kos itu akan diberikan kunci pagar luar dan kunci kamar kos dan memiliki rooftop untuk bersantai, mencuci, dan juga menjemur pakaian. Untuk keunggulan dari produk ini dibanding dengan produk yang lain atau dibanding dengan kos-kosan yang lain, yang pertama dari hasil analisis di sekitar daerah di mana kami akan membangun usaha kos ini, kebanyakan membayar biaya kosnya itu setiap 3 sampai 6 bulan dengan harganya itu rata-rata 1,2 sampai 1,5 juta per bulannya. Sedangkan kebanyakan mahasiswa banyak sekali yang mencari kos yang bisa dibayar per bulan dan dengan harga yang cukup murah. Lalu memiliki fasilitas lengkap dan harga yang lebih rendah dibanding yang lainnya, menyediakan ruang tamu yang luas dan nyaman untuk penghuni kos mengerjakan tugas atau sekedar kumpul dengan teman-temannya, yang mana masih jarang ada yang menyediakan hal tersebut. Lalu memiliki rooftop untuk bersantai dan tempat mencuci pakaian yang sudah disediakan, seperti mesin cuci untuk penghuni kos, serta tempat menjemur pakaian. Untuk keterkaitan dengan produk lain, dalam perolehan hingga penyediaan bahan baku dan alat rumah tangga itu mudah untuk diperolehnya,
Dan hal ini dikarenakan atau didukung oleh tempat atau juga lokasi kos yang strategis, di mana lokasi yang berada di tengah kota sehingga dalam penyediaan kebutuhan pokoknya itu akan lebih mudah terpenuhi. Baik, untuk yang selanjutnya terkait analisis pasar, di mana di sini ada profil konsumen, dari penyedia pun tempat akan memberikan sebuah usaha, yakni kos putri, yang dikhususkan untuk mahasiswi putri yang membutuhkan pelayanan tempat tinggal sementara sebagai upaya pemenuhan dari mahasiswi di era perkuliahan ini. Jadi dari pertumbuhan mahasiswa dari tahun ke tahun ini kan terus mengalami peningkatan. Jadi menjadi salah satu latar belakang pendirian rumah kos ini. Hal berbanding lurus di mana pertumbuhan jumlah mahasiswa harus dibarengi dengan pertumbuhan fasilitas berupa kamar-kamar ataupun rumah kos. Jadi waktu tempuh yang terjangkau terhadap beberapa perguruan tinggi yang ada berkisar antara 5 hingga 10 menit. Lalu yang kedua ada potensi dan segmentasi pasar. Di sini berupa potensi pasar yakni mahasiswi dan segmentasi pasar yakni mahasiswi yang berkuliah di dekat Genuk yakni Unisula. Lalu yang ketiga, ada pesaing dan peluang pasar, di mana dalam menjalankan bisnis kos ini sangat menarik dan juga persaingan di bisnis kos tersebut tidak terlalu ketat, hanya terletak dalam persaingan bagaimana usaha rumah kos yang didirikan akan terus diminati oleh para pencari kos. Walaupun banyak usaha kos yang lainnya, tetapi dengan tingginya angka permintaan sehingga usaha kos ini sangat menguntungkan. Lalu ada media promosi yang digunakan dengan mendirikan atau melaksanakan hingga memperluas ketertarikan konsumen agar diminati konsumen kami menggunakan seperti media promosi melalui penyebaran info menarik terkait kos putri dengan bantuan internet maupun media sosial lainnya dengan menampilkan brosur serta alat bantu media penyebarluasan serta menampilkan nama kos disertai dengan nomor kontak dalam bentuk plang nama penyedia agar konsumen ini dapat mudah untuk mengenali tempat ataupun kos tersebut. Lalu adanya target atau rencana penjualan, di mana usaha ini ditargetkan kepada mahasiswi yang sedang berkuliah di dekat daerah Genuk, utamanya di kampus Unisula. Lalu dalam strategi pemasaran yang akan diterapkan, di mana strategi dalam upaya pemasaran kos kami ini berupa dengan peningkatan upaya produk, harga, tempat, dan maupun promosi. Nah, yang pertama itu ada produk. Jadi produk di sini dari kualitas kos putri didukung oleh berbagai fasilitas lengkap, aman, nyaman, serta juga penyedia melengkapi dengan penataan tempat yang mapan dari segi tempat ataupun kamar yang ukurannya cukup luas. Jadi dari segi alat maupun bahannya itu diperlukan baik di dalam kamar maupun dapur bersama. Nah, juga dari segi kebersihan, di mana kebersihan ini terjaga hingga pemakaian dan merasa pemakai itu akan merasakan suasana kos yang nyaman seperti di rumah sendiri. Lalu yang kedua adanya price atau harga, di mana harga yang kami tetapkan di sini sudah termasuk dengan harga stabil yang dimana dari harga yang sudah ada ini akan sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Lalu yang ketiga adanya place atau tempat. Nah, untuk lokasi yang dimaksud di sini dari lokasi yang strategis untuk mahasiswi untuk memenuhi kebutuhannya dari lokasi yang tidak jauh dengan kampus, yakni kampus kami Unisula, ataupun dari lokasi kos juga berada di jalur keramaian atau dekat dengan fasilitas seperti dekatnya dengan masjid, ATM, ataupun pusat perbelanjaan, serta dari tempat makanan tradisional yang pastinya akan memberikan kenyamanan bagi pemakai dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Lalu yang keempat adanya promosi. Nah, untuk media yang dipakai dalam menyebarluaskan usaha dari Kos Putri ini, kami menyediakan atau menciptakan dan memanfaatkan media yang semakin lama kan semakin canggih. Jadi kami sebagai penyedia itu harus memerlukan media promosi seperti
menggunakan internet, media sosial lainnya, atau memberikan informasi kepada eh, Anda bahwa kami menyediakan usaha kos Putri ini dengan baik dari segi fasilitasnya, lalu dari tempat maupun harga yang sangat terjangkau. Nah, di sini terkait pembahasan mengenai analisis SWOT. Jadi dari analisis SWOT di sini merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dalam proyek baik itu sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Nah, yang pertama di sini ada kekuatan, di mana adanya ketersediaan modal, fasilitas rumah kos yang menarik dan lengkap. Jadi rumah kos kami ini cukup nyaman dengan penataan ruangan yang lega, lalu dari segi pencahayaan maupun dari segi sirkulasi udara yang baik, serta dilengkapi dengan fasilitas yang menarik dan lengkap. Nah, rumah kos kami ini tersedia dengan kondisi sehat, rapi, dan terjaga kebersihannya, yang menjadi nilai lebih dibandingkan dengan kos yang lain. Apalagi bagi calon penghuni putri yang lebih mengutamakan kebersihan. Lalu, tersedianya Wi-Fi 24 jam dan pastinya berkecepatan tinggi, lalu dari fasilitas tempat tidur yang luas, lalu nyaman pula, dan ada juga fasilitas almari yang bagus. Nah, di mana kapasitasnya besar, lalu fasilitas kamar mandi dalam yang terdapat gantungan serta pastinya bersih. Lalu akses jalan yang baik dan lancar. Nah, lokasi yang strategis ini dikarenakan dekat dengan pasar, ATM, maupun dari masjid dan pusat perbelanjaan. Lalu akses menuju kampus, Unisula pun membutuhkan waktu berkisar 5 hingga 10 menit. Dan dari pemanfaatan air dari PDAM maupun dari air sumur, di mana ketersediaan air dengan kualitas baik, jernih dari sumur itu selalu terjaga, juga dari sebagai pertimbangan bagi penghuni atau mengingat dari kebutuhan air ini merupakan kebutuhan utama bagi penghuni kos yang pastinya sebagai keperluan mandi ataupun bersih-bersih hingga kebutuhan untuk minum. Lalu dari harga, di mana harga yang kami terapkan di sini relatif terjangkau, dilihat dari fasilitas yang kami berikan itu cukup lengkap dan canggih. Lalu di sini ada kelemahan, di mana yang pertama itu mahalnya harga tanah karena lokasi yang berada di kota, dan apabila terjadi hujan sangat ada kemungkinan jalanannya itu akan banjir. Dan yang ketiga ada biaya pemasangan WiFi yang cukup mahal. Nah, di sini yang keempat adanya peluang, di mana yang pertama itu kurangnya tempat kos yang menyediakan fasilitas yang bagus, namun memiliki harga yang terjangkau, dan tempat yang strategis untuk membangun usaha kos karena letaknya tidak jauh dari kampus Unisula. Lalu mayoritas kebutuhan mahasiswa dari internet maupun saat pengerjaan tugas. Dan yang terakhir, jumlah mahasiswa yang mencapai puluhan ribu sesuai dengan dan seiring dengan berjalannya waktu semakin bertambah pun jumlah mahasiswa setiap tahunnya. Dan semakin banyak mahasiswa yang membutuhkan kos yang pastinya nyaman, beradab dengan fasilitas yang lengkap. Lalu adanya ancaman, di mana terdapat rumah kos yang harganya lebih murah meski fasilitasnya kurang lengkap, dan terdapat rumah kos yang lokasi ataupun dari segi akses menuju kampus Unisula itu lebih dekat, dan terdapat pula tempat umum yang memiliki akses WiFi gratis serta dari perawatan fasilitas kosnya itu kurang diperhatikan oleh penghuninya. Bisa di Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya dari analisis keuangan, di sini perlunya investasi yang diperlukan, di mana di sini ada luas tanah, kisarannya itu 300
meter persegi dan harga per meter perseginya itu 1 juta dan hingga didapatkan jumlah yakni 300 juta. Nah, untuk luas bangunannya itu adanya kamar, ruang tamu, dapur, itu totalnya 348 meter persegi. Nah, jadi dari harga pembangunan per meternya itu bisa dari 2 juta. Dan untuk jumlah keseluruhannya itu didapatkan 696 juta untuk luas bangunannya. Lalu dari biaya perlengkapan dan lain-lainnya itu seperti dari tempat tidur, lemari, meja, maupun AC itu 2 juta dikalikan 20, yakni 20 itu dari 20 kamar, sehingga didapatkan 40 juta. Nah, untuk peralatan dapur maupun dari ruang tamu, mesin cuci itu bisa didapatkan 20 juta. Nah, ini untuk lain-lainnya dari segi perizinan maupun konsultasi itu bisa sekitar 10 jutaan. Nah, untuk stimulasi anggaran biaya dari pemasukan itu baik dari sewa kamar rata-rata itu untuk per bulannya didapatkan 1 juta dan untuk sewa dari 20 kamar kos kan tadi untuk sewa kamar rata-rata per bulannya 1 juta. Jadi 1 juta itu dikalikan 20 dan dikalikan 12 atau dalam 1 tahunnya. Jadi untuk totalnya itu 240 juta. Nah, untuk dari segi pengeluaran, baik dari segi listrik dan air, maupun gaji pegawai yang dimana ditotalkan hingga 14 juta. Dan untuk keuntungan bersih dalam per tahunnya atau dalam 12 bulan, di sini didapatkan total hingga 226 juta. Bisa di next, Mbak. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada perhitungan terkait rencana laporan laba ataupun rugi, di mana jumlah modal awal yang kami keluarkan selama 1 tahun itu sekitar 1.075.450.000. Nah, untuk biaya sewa per bulannya itu 1 juta per penyewa. Jadi 1 juta ini dikalikan dari 20 kamar sehingga didapatkan total 20 juta. Nah, untuk per tahunnya itu 20 juta dikali 12 bulan sehingga didapatkan total 240 juta. Nah, untuk lama bisnis berjalan hingga menghasilkan laba itu bisa dibandingkan atau modal awal dibagi dengan laba 1 tahun. Jadi dalam modal awal itu tadi totalnya 1.075.450 dibagi dengan 240 juta. Nah, untuk totalnya itu modal yang akan kembali selama kurang lebih 4,5 tahun. Nah, untuk laba yang didapatkan per tahunnya itu dari segi listrik, air maupun gaji pegawai dengan biaya perbaikan ataupun yang lainnya bisa didapatkan total 14 juta. Nah, untuk laba bersih per tahunnya atau 12 bulan didapatkan 226 juta. Baik, untuk selanjutnya yaitu personalia dan jadwal kegiatan. Untuk ketua timnya namanya Nurul Ali Handayani dengan program studi kebidanan dan dari Fakultas Kedokteran. Untuk kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan itu terdiri dari pimpinan, marketing, dan keuangan. Sebagai keseluruhan pemilik usaha, ini mampu mengelola, menata, maupun mengembangkan usaha yang telah didirikan. Dari segi pimpinan, ini harus berlatar belakang dari pengembang usaha yang akan memanajemenkan penata laksanaan kos. Dan di dalam pengembangan usaha itu juga diperlukan pula pengelola keuangan dan pengelola marketing. Untuk organisasinya bisa dilihat di bagian di samping ini. Untuk pimpinan ini dipimpin oleh Nurul Awali Handayani. Kemudian untuk marketingnya ini Mbak Anggita Salsabila. Untuk sumber daya alam dan keuangan ini oleh Dian Salsabila. Untuk selanjutnya, untuk jadwal kegiatan dari masing-masing
anggota ini untuk pimpinan bertugas dalam mengolah dan memantau kegiatan dari usaha seperti rencana awal pemproduksian, memonitor kinerja sumber daya manusia, dan memantau lingkungan usaha. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam per hari atau per minggu ataupun bulanan. Kemudian untuk marketing, ini tugasnya yaitu untuk mengembangkan usaha dengan mempertimbangkan produk, tempat, harga, promosi yang terjangkau bagi pemakai khususnya mahasiswi dan menyebarluaskan menggunakan atau memanfaatkan media promosi yang canggih dari internet, email maupun dari media brosur serta pelang nama. Nah, ini bisa dilakukan kegiatannya yaitu setiap hari atau per minggu sehingga bisa mengupdate dari data usaha atau informasi terbaru yang ada di dalam struktur cost. Selanjutnya itu keuangan. Untuk bagian keuangan ini bertugas dalam mencatat dan mendata pembukuan kas yang masuk sebagai laporan data keuangan per setiap bulan atau per tahun dan tahunan atau per tahun. Selanjutnya untuk rencana anggaran, untuk rencana anggaran kami itu kami putuskan untuk menggunakan biaya dari hasil investasi per individu tanpa pinjaman dari bank ataupun orang lain. Untuk uraian datanya diperoleh total biaya pembangunan kos itu 1.075.450.000 rupiah, dan untuk rinciannya yaitu pembelian tanah 300 juta, biaya bangunan 696 juta, biaya perlengkapan dan lain-lain itu 79.450 dan dihasilkan total yaitu 1.075.450.000 rupiah. Dan dari total itu kami bagi menjadi tiga, yaitu tiga ini dari pendiri kosan dibagi tiga dan hasilnya ini adalah 358.483.500 rupiah. Untuk dana dan lokasi usaha ini berada di Jalan Raya Genduk Indah, Kota Semarang, dengan nama Kos Putri Baru, yang dimana kos ini berada di dekat salah satu perguruan tinggi swasta, yaitu Unisula. Untuk gambarnya sebagai berikut. Nah, untuk kosnya ini terdiri dari dua lantai, di mana lantai pertama ini terdiri dari 7 kamar tidur, disertai dengan 7 kamar mandi dalam. Ada satu ruang tamu, satu kamar penjaga kos, dapur umum, dan satu kamar mandi umum. Dan juga ada tempat parkir motor serta mobil. Nah, untuk di lantai duanya itu ada 13 kamar dan juga eh, kamar mandi dalam. Selanjutnya untuk di lantai 3 atau rooftop itu sebagai tempat bersantai dan tempat cuci serta menjemur pakaian. Untuk lampirannya, berikut ini adalah lampiran dari CV Ketua, CV Anggota Pelaksana 1, dan CV Anggota Pelaksana 2. Untuk penutupnya, demikian rancangan proposal ini kami susun dengan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu dengan mendirikan usaha rumah kos-kosan ini, itu gampang-gampang susah dan menguntungkan. Akan tetapi di balik itu semua, itu harus siap dalam segi keuangan untuk bisa memulai membangun bisnis ini. Untuk sarannya, bagi siapapun yang ingin memulai mendirikan bisnis kos ini, harus bersungguh-sungguh untuk memperoleh hasil dan keuntungan yang maksimal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.